Rasulullah SAW akan membangun berdiri dari duduk istirahat tersebut, ia menempuh dengan kedua tangannya, apakah bertumpu tersebut dengan telapak tangan ke lantai atau dengan dua tangan terkepal. Hadis yang dipakai orang mengepalkan tangan itu ini. Anna Rasulullah SAW kana idza qama fi sholatihi wa wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'ul ajin. Sesungguhnya apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri ketika sholat, beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah atau ke lantai seperti orang yang membuat adunan tepung. Nah, ini kata ulama hadis mengenai hadis ini, kata ulama hadis, bukan kata kita. Qala Syekh Taqiyuddin bin As-Solah bi kalamihi 'alal wasit. Hada hadis gharib, hadis ini asing. Kata Imam Syekh Taqiyuddin, hadis orang yang ngepalkan tangan. Kata Syekh Taqiyuddin bin Solah fi kalami al-wasit, hadisnya asing. Inda ahli hadis, menurut ulama ahli hadis, lam ajid lahu ma yathbut bi, tidak didapatkan untuk menetapkan hadis itu. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, hadza hadis ma'ruf lakinnahu dhaif. Imam Nawawi, hadis ini ma'ruf dipakai orang, tapi hadisnya dhaif, lemah. Hadis lemah itu tidak bisa dipakai kecuali banyak, baru naik statusnya hasan. Itulah kalau kita belajar ilmu mustalah hadis. Kayak doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu doa hadisnya dhaif, tapi karena banyak riwayatnya naik statusnya hasan. Hadis hasan boleh dipakai. Yang boleh dipakai untuk sandaran hukum ini dua, hadis sahih dan hasan. Hadis ahad. Kalau hadis yang dhaif, hadis dhaif ini banyak cabangan. Itu kita perlu belajar ilmu usul hadis. Jadi agak berat sih. Jadi kata Imam Nawawi, hadis yang dipakai orang kayak gini ini adalah hadisnya dhaif. Jadi kalau seandainya mau dipakai silakan, tapi bukan berarti itu merupakan anjuran, karena hadis yang dipakai untuk mengepalkan tangan itu hadisnya dhaif. Karena alasan dia, kalau seandainya ajin itu untuk orang yang lemah, tentulah yang lebih bagus itu, yang lebih tepat untuk berdiri bagi orang yang lemah atau orang yang lanjut usia itu bukan mengepalkan tangan, tapi dengan telapak tangan. Itu yang dibantah oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dalam penjelasan mereka itu. Az-Ghazali menceritakan dalam kajiannya, apakah dengan huruf nun al-ajin, nun orang yang membuat adunan, atau zai ajiz orang yang lemah, orang yang tua. Jika dikatakan itu huruf nun, berarti yang membuat adunan roti. Jika ia menggenggam jemari-jemarinya dan bertumpu dengannya, ia bangkit ke atas tanpa meletakkan telapak tangan ke tanah. Itu kalau yang tepat itu adalah al-ajiz, bukan al-ajin, artinya dengan mengepalkan tangan. Tapi yang benar itu zai, ajiz, orang yang lemah. Kalau orang yang lemah, tidak mungkinlah dia bertumpu dengan gini, pasti bertumpu dengan telapak tangan. Nah, itu penjelasan ulama hadis. Nah, ini penjelasan tidak perlu saya baca. Ini pasti kalau yang suka ngamal-ngamal ini orang-orang yang itu ulama seperti. Nah, sedangkan ulama dia ya Ibnu Utsaimin ada menganjur ya, pasti terjemahan. Jelasnya Ibnu Utsaimin. Ini baca tasawuf yang saya sampaikan kemarin. Sampai kita pada riwayat yang kelima. Tapi riwayat yang kelima yang kita baca ini tak ada Sayyidina. Apa hukum nambah Sayyidina yang ditanyakan Mas Umar dulu? Hukum nambah Sayyidina. Hukum nambah Sayyidina ni banyak, ada 11 riwayat. Tapi tidak mungkinlah saya baca semuanya. Yang apa hukum, kan ini hadis ini kan, ndak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan tidak pakai sayyidina. Lalu apa hukumnya nambah sayyidina? Apa hukumnya nambah sayyidina sebelum menyebut nama Nabi? Satu, firman Allah surah An-Nur ayat 3.
La taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan kau memanggil nabi itu seperti kamu memanggil nama sahabat kamu. Jom. Itulah kita panggil, kayak kita Pak Haji, itulah kita kita panggil namanya, kan? Nabi kata sopan gitu. Itulah pakai bapak atau pakai bahasa, kan? Orang manusia biasa. Masa dengan nabi yang kita manggil nama ya? Ya? Pak Wong, pasti yang pakai Pak Le, Pak Hamidi. Tak mungkin langsung sebut nama. Nah, manusia biasa kita pakai bapak, kan? Ya. Yang kedua, nih, perhatikan nih. Kita jangan hanya fokus kepada kata Sayyidina. Allah menyebut ini anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu belum punya anak, lalu datang malaikat memberitahukan kalau dia akan punya anak. Padahal Allah memfirmankan, beritahukan kepada Nabi Zakaria, anaknya belum lahir. Siapa nama anak itu? Yahya. Tapi dua-duanya Nabi ini dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Zakaria itu, buka ya YouTube lah. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh orang Yahudi ketika beliau itu lari, dikejar kaumnya, masuk dalam pohon. Lalu ada iblis yang nyamar itu merobek baju Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria itu masuk dalam pohon itu, orang Yahudi cari, tidak dapat. Muncullah iblis yang nyamar sebagai kakek-kakek itu. Kamu cari siapa? Cari Zakaria. Dia di dalam pohon itu, ini baju ini. Coba ya kau tebang buku. Ditebang lah buku, mati Nabi Zakaria itu. Anaknya Yahya ini pun mati dibunuh oleh orang Yahudi. Buka YouTube. Pula punya kotor banyak. Cari kotor. Dipenggal. Yahya itu, Nabi Yahya itu dipenggal. Karena ada raja yang mau menikahi status perempuan ada hubungan kerabat dengan dia. Minta fatwa sama Nabi Yahya itu. Nabi Yahya tidak diizinkan. Karena ingin dapat dukungan, dihasut oleh perempuan yang mau dinikahi raja itu. Sama anak buah dipenggal Nabi Yahya. Nabi Yahya. Jadi dua anak itu mati dibunuh. Kalau tidak selesai Nabi yang dibunuh orang Yahudi ada 70. Memang suka bunuh Nabi memang. Nabi Isa pun hampir pun dapat. Kalau tidak diserupakan oleh Allah, kan dia dikepung. Setelah diserupakan orang dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas Iskariot, lalu disalib tuh, lalu dibuatlah, dipalsukanlah kitabnya. Nabi Isa itu mati untuk menebus dosa kalian. Udah dibunuh Nabi, mau dikatakannya dia mati itu untuk menebus dosa kalian, padahal dibunuh Nabi. Ya, orang yang tidak percaya nih, dilarang kita mengucapkan selamat Natal. Alhamdulillah mendalik, hati-hati. Yang banyak kawan-kawan di sekolah yang non-muslim mengucapkan selamat Natal itu. Buya Hamka tuh ketika sama Presiden Soekarno untuk mencabut fatwa mengucapkan selamat Natal, dia lebih baik mengundurkan diri dari ketua MUI daripada harus mencabut fatwa itu. Kenapa Buya Hamka itu sampai 6 tahun di penjara rezim Soekarno sampai minum air kencingnya? Buya Hamka itu mempertahankan fatwanya itu supaya jangan sampai mengucapkan selamat Natal. Oh, kita tidak ada apa-apa, santai ya. Ada kawan kita yang muslim, kalau dia sebenarnya harus ngerti kita kenapa nih seduani tidak mengucapkan selamat Natal. Nah, dia harus tahu, oh, ternyata agama dia melarang. Macam kita dilarang makan babi, Pak. Wah, kau jahat, tak mau makan babi. Macam mana kita dilarang? Nah, sama enggak dilarang mengucapkan selamat Natal. Selamat itu kan artinya kita membenarkan kalau Nabi Isa itu anak Tuhan, membenarkan. Padahal coba buka surah Maryam ayat 91. Takadu samawati yatafattarna, hampir saja langit belah, bumi hancur, gunung runtuh, inda'au lirrahmani walada. Tatkala mereka memfatwakan, mengakui kalau Allah itu punya anak, hampir saja langit itu belah. Marahnya Allah coba. Dalam surah Maryam. Buka surah Al-Maidah
Itu berjurut-jurut tu diulang. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu anak Allah. Diulang lagi, telah kafirlah orang yang, diulang-ulang 3 kali. Sampai yang 70-nya itu telah kafirlah orang yang menyatakan Allah itu salah satu dari yang 3. Nah, surah Maryamnya itu sampai kata Allah, hampir saja langit belah, gunung runtuh. Ketika mereka memfatwakan Allah punya anak, kita enteng saja mengucapkan. La haula wa la quwwata illa billah. Memang sengaja dia gaduh. Dia ya SMA ya. Memang mau diadu gitu. Kita ni tak salah ya. Kalau dapat, kalau memang kita mau membentengi akidah saudara-saudara kita, ya kita baca Yasin ke. Ya. Tapi kalau memang kita tidak ada keikutan, baik kita diam di rumah. Kalau kita sampai tersambung, sama kita. Tengoklah dengar ceramahnya Hajah Edena Handoyo tu. Dengar ceramah dia. Apa tahun baru Januari ni kan itu ada apa? Patung yang muka 2, satu menghadap ke lalu, satu menghadap ke sana. Itu kan artinya menyembah dewa itu. Memperingati tahun baru itu. Nauzubillah min dzalik. Ya kita ni kan tahun baru kita kan tu 1 Muharram. Masa kita pelintat-pelintut. Kita tahun baru orang kita rayakan trompet lah. Padahal yang buat trompet tiup. Waktu yang mau beli ni, yang penjual ni cuba niup lagi. Nanti yang nak beli ni niup lagi. Laba mulut niup betul. Kopat-kopit aja. Itu jelas lah. Jangan kita anggap semua orang Kristen dia suka ya. Ada enggak orang Kristen sampai bising dia tidak suka dia. Ini lalu dia tidak mau nak ke gereja. Ini yang buat saya malas gitu nak ke gereja ni. Ada orang-orang yang campur adukkan orang. Ada yang tidak setuju. Jangan dianggap dia suka, semua ada yang tidak suka. Memang Islam ni mau dia dua-dua. Memang mau dirusak dari dalam. Ya. Makan halal tak apa. Makan bikin orang itu tak apa. Dia ngasih tak. Tapi mengucapkan selamat ya tak boleh. Apalagi kita pergi kan, pergi mengucapkan kan lembaran dia. Apa lagi kan? Kalau yang mau pergi ke rumah jangan nunggu sekarang. Nampaklah kita selat. Inilah dilema ni orang yang kerja sana ni. Serba salah kan. Satu sisi ingin menghormati kan, satu sisi kadang-kadang dia bertentangan dengan akidah kita. Okey, tinggal 6 menit. Kita fokus kepada kata Sayyidina. Kata Sayyid itu ya. Perhatikan ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan. Allah menyebut nama Nabi Yahya yang belum lahir itu wa sayyidan. Sayyid pemimpin, padahal Nabi yang belum lahir. Sayyid ini itu dhamir kata ganti. Jadi Allah sejak mengajarkan memanggil nama Nabi Zakaria pakai Sayyid. Masa manggil nama Nabi Muhammad tentu lebih boleh lagi. Itu apa? Itu dhamir kata ganti, menunjukkan kita. Sayyid itu menunjukkan kata pemimpin. Banyak hadis-hadis yang menyatakan kalau pakai Sayyid itu boleh. Ini saya lihatnya ada
1, 3, 4, 8, ada 11 yang mengatakan boleh menambah kata Sayyidina ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, dan mungkinlah saya baca semuanya. Dari dalil di atas, maka jumhur ulama mutaakhirin dan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa boleh hukumnya menggunakan lafaz sayyid kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, sayyid, na itu domain ganti kata kita. Kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya dianjurkan karena tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil-dalil dan nas-nas yang bersifat umum ini. Oleh sebab itu, maka dalil-dalil ini tetap bersifat umum dan lafaz sayyid digunakan di setiap waktu, apakah dalam sholat ataupun di luar sholat. Boleh. Imam Ibnu Abidin berkata dalam kitab Hasiyah sesuai dengan pendapat pengarang kitab Ad-Durr Ibnu Zahirah, Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitab syarahnya, dalam kitab Minhaj karya Imam Nawawi dan para ulama lainnya, menurutnya yang paling afdal adalah mengucapkan kata sayyidina, lafaz sayyid. Jadi lebih utama. Jadi lebih utama kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad tanpa pakai sayyidina, dengan pakai sayyidina itu lebih utama pakai sayyidina. Jadi sangat dianjurkan. Bagi orang yang sedang melaksanakan sholat pada saat tasahud dan pada saat membaca selawat al-Ibrahimiyah, dianjurkan agar mengucapkan Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad. Maka dalam selawat al-Ibrahimiyah kita ucapan lafaz Sayyidina karena sunnah tidak hanya diambil dari perbuatan Rasulullah, akan tetapi juga diambil dari ucapan beliau. Penggunaan kata Sayyidina ditemukan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud memanggil beliau dalam bentuk selawat. Ia berkata, jika kamu berselawat kepada Rasulullah SAW, maka berselawatlah dengan baik, karena kamu tidak mengetahui mungkin selawat itu diperlihatkan kepadanya. Mereka berkata kepada Ibnu Mas'ud, ajarkanlah kepada kami. Ibnu Mas'ud berkata, ya, selawat yang terbaik itu, Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad abdika wa rasulika. Lebih lengkap ini. Tidak hanya cukup sayyidina ya. Tidak hanya cukup sayyidina, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin abdika wa rasulika. Lebih komplit. Tidak hanya sayyidina. Kita baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lengkap. Tidak boleh. Jadi inilah kesimpulannya bahwa menambah sayyidina di dalam sholat itu sangat dianjurkan, dan ini sesuai dengan pendapat para ulama-ulama yang menyatakan bahwa menambah sayyidina itu dibolehkan dan sangat dianjurkan. Dan itu menunjuk adab kita kepada Nabi Muhammad dibandingkan kita menyebut nama Nabi hanya langsung pada Muhammad. Karena Muhammad itu banyak, tapi dengan menambah sayyidina menunjukkan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya maaf. Bersama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.